Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak Solisolia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita lanjut ya ke bab 2, operasi bilangan cacah matematika kelas 4. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Solia, silakan dibuka buku paketnya, buka halaman 30. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu untuk menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan desimal ya. Nah, bilangan cacah itu apa sih? Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Misalkan bilangan sebelumnya 0. 0 ditambah 1 berapa? 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Nah, itu adalah bilangan cacah. Contoh bilangan cacah adalah ya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Nah, mari kita lihat ya. Ini lambang bilangan 35.782 ya. Dibacanya 35.782. Untuk memberi titik ya, untuk memberi titik itu kita harus. Nah, untuk memberi titik ini ya, titik kita hitung dari satuan dari belakang ya. Kita hitung 3, 1, 2, 3 titik. Ya, baru kasih titik. Misalkan jutaan juga gitu. Misalkan 1 juta, berarti kita hitung dari satuannya, hitung 3 angka, baru kita kasih titik. Ya. Jadi 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini 35.782. Nah, angka 2 ini itu adalah nilai tempatnya satuan. Nilai angkanya 2. 8 itu nilai tempatnya puluhan. Dan nilai angkanya adalah 80. Sedangkan 7 itu nilai tempatnya ratusan. Dan nilai angkanya 700. Sedangkan 5 nilai tempatnya ribuan. Maka nilai angkanya 5.000. Sedangkan 3 nilai tempatnya adalah puluh ribuan. Maka nilai angkanya 30.000. Insya Allah anak Solia sudah paham ya, karena kelas 3 insya Allah sudah diterangkan seperti ini ya. Baik, Bu Lita lanjut. Operasi hitung bilangan cacah. Jadi operasi hitung bilangan cacah itu bisa dilakukan dengan cara apa? Yaitu dengan penjumlahan. Yang kedua bisa dengan cara pengurangan. Yang ketiga dengan cara perkalian. Dan yang keempat pembagian. Dan yang kelima dengan operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran itu maksudnya penjumlahan bisa dengan perkalian, atau pengurangan bisa dengan perkalian dan pembagian. Nah, itu adalah operasi hitung campuran ya. Selanjutnya kita akan menerangkan yang penjumlahan saja ya, halaman 30. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, Bu Lita, yang pertama tentang penjumlahan. Untuk menghitung penjumlahan bilangan cacah itu bisa dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan. Contohnya 3.245 ditambah 5.631. Maka penyelesaiannya yaitu kita dengan cara bersusun ke bawah ya. Nah, hasil penjumlahan 2 bilangan cacah yang nilainya besar, ini nilainya besar ya, maka lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun ke bawah ya. Kita hitung dengan cara bersusun ke bawah. Nah,
3.245 ditambah 5.631. Kita hitung. Caranya bagaimana cara menghitungnya, Bu? Nah, cara menghitungnya kalian jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Misalkan ini 5 sama 1 kan sama-sama satuan. Nah, kita jumlahkan satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan, dan ribuan sama ribuan. Setelah itu, jumlahkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil. Jadi, menjumlahkan itu dari belakang, dari satuan. Ya, bukan dari depan. Ya, tapi dari satuannya. Bukan dari ribuan ya, dari satuan yang nilai tempatnya terkecil. Nah, maka kita hitung 5 ditambah 1, 6. 4 tambah 3, 7. 2 tambah 6, 8. 3 tambah 5, 8. Ya, tuh kan? Maka kita hitung dari belakang ya. Jadi nilainya adalah 3.245 ditambah 5.631. Hasilnya adalah 8.876. Ini apabila tanpa menyimpan. Mudah ya, tanpa menyimpan ya. Sekarang kita penjumlahan dengan cara menyimpan. Contohnya 2.983 ditambah 4.627. Nah, penyelesaiannya kita cara susun ke bawah juga ya. Sama, untuk mempermudah mengerjakan kita susun ke bawah. Nah, misalkan 2.983 ditambah 4.627. Maka kita hitung dari satuannya. Sama seperti yang tadi ya caranya ya. Kita hitung dari nilai tempat terkecil yaitu satuan. 3 tambah 7 berapa? 10. Maka yang ditulis yang di bawah sini itu adalah nolnya. Yang bawah nolnya ya, yang satuannya. Maka yang satu ini puluhannya kita taruh di sampingnya di puluhan. Ya. Simpan di tempat puluhan. Ya. Maka kita hitung 1 ditambah 8 berapa? 9. 9 tambah 2 berapa? 11. Nah, 11. Maka yang nilai tempat satuannya, ini 1 kan nilai satuan. Kita tulis di bawah satuannya. Nah, maka yang tempat puluhannya kita simpan di berikutnya ratusan. Nah, kita simpan di sini ya. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 6. Hasilnya adalah 16. Nah, karena 16, maka kita yang tulis adalah satuannya, yaitu angka 6 yang di bawah ya, yang di bawah 6. Nah, 1 ini, yang puluhannya angka 1 itu di atas ribuan. Nah, kita simpan di atas ribuan ya. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Jadi 2.983 ditambah 4.627 adalah 7.610. Seperti itu ya. Kalau kalian bingung boleh ditulis seperti bulita seperti ini ya. Satuannya ditulis yang di bawah dan puluhannya yang menyimpan ya. Baik, bulita lanjut sekarang ke pengurangan. Nah, pengurangan sama saja dengan penjumlahan ya. Cara mengerjakannya yaitu dengan cara bersusun ke bawah. Contohnya 7.845 dikurangin 5.630. Maka penyelesaiannya yaitu kita susun ke bawah ya. 7.845 dikurangin 5.630. Caranya bagaimana? Sama saja dengan penjumlahan, cuma bedanya kalau yang ini dikurangi ya. Kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya. Ratusan dengan ratusan, harus sejajar. Setelah itu kurangkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil. Nilai tempat terkecil berarti dari satuannya. Maka kita hitung dari belakang ya. Dari satuannya. 5 dikurangin 0. 5 ya. 4 dikurangin 3, 1. 8 dikurangin 6, 2.
7 dikurangin 5, 2. Sawah mudah yang ini ya. Jadi hasilnya adalah 2215. Selanjutnya pengurangan dengan meminjam. Contohnya, nah 6.700 ditambah 3.452. Maka penyelesaiannya 6.700 dikurangin 3.452, kita susun ke bawah. Nah, ini kita perhatikan, 0 dikurangin 2, bisa apa tidak? 0 kurangi 2. Nggak bisa kan ya? Maka kita minta ini puluhannya 1. Minta puluhannya 1, maka menjadi 10 ya. 10 diambil 2, 8. Ya. Selanjutnya, karena ini tadi sudah diminta 1, ya, maka ini berkurang menjadi, kan tadi 10 dikurangin 1 menjadi berapa? 9 ya. 9 diambil 5, hasilnya adalah 4. Karena ini tadi juga diminta 1 ya, ratusannya diminta 1 oleh puluhan, maka ini juga berkurang. 7 berkurang menjadi berapa? Menjadi 7 dikurangin 1 menjadi 6. Ya, maka 6 diambil 4 berapa? Adalah 2 ya. Maka ini karena sudah diambil 6 diambil 4 2. Nah, ini tetap ya. Tetap 6 diambil 3 adalah 3. Ya. Jadi hasilnya adalah 3.248 ya. Insya Allah anak soli-solia sudah paham ya cara mengurangi atau penjumlahan. Ini hanya Bu Lita ingatkan kembali ya. Nah, untuk latihannya hari ini, tolong anak soli kerjakan latihan 1 halaman 31 sampai 32 ya. Nomor 1F, 1F dan 1I. Nomor 2F dan 2I. Ini I ya, maaf ya. 2I. Nomor 4. Ya, 2I, Pak bisa. Dan nomor 4 ya. Nanti dikumpulkan ke Bu Lita ya. Cukup sekian penjelasan untuk hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami silakan bertanya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.